Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam mata pelajaran kita yaitu ekonomi. Kita pada pagi hari ini sudah masuk ke bab 5 ya. Kita akan berbicara di bab 5 ini mengenai kebijakan fiskal dan moneter. Tapi untuk pertemuan kita kali ini kita hanya membahas seputar kebijakan moneter. Seperti itu ya, nak. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, kita masuk dan ibu harap kalian boleh mendengarkan video pembelajaran ibu dari awal sampai akhir. Kadang banyak orang yang bertanya, apa sih kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu? Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa sebenarnya definisi daripada kebijakan moneter? Jadi kalau dikatakan dia dengan kebijakan moneter, ya, ini adalah kebijakan moneter itu adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Atau dengan kata lain, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar. Itu ya, kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar. Berikutnya kita akan masuk ya, yaitu mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter yang pertama ya, ada dua. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif atau dikatakan dia dengan monetary expansive policy. Ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Jadi yang perlu kalian ingat ekspansif. Kalau dikatakan dia ekspansif berarti menambah jumlah uang beredar. Yang kedua itu yaitu kebijakan moneter kontraktif berarti kontraktif ya, atau monetary kontraktif policy. Ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Jadi dua, ingat ya nak, kebijakan moneter digolongkan jadi dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Ya, kontraktif mengurangi, ekspansif menambah, itu ya. Selanjutnya kita akan membahas yang berikutnya tentang instrumennya. Instrumen kebijakan moneter itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu ada dia operasi pasar terbuka atau open market operation. Apa itu operasi pasar terbuka? Mungkin kalian sudah sering mendengar hal ini, tapi di sini kita akan bahas lebih dalam apa sebenarnya operasi pasar terbuka. Ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual sebagian surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Apa artinya? Artinya, ya, keadaan perekonomian kita, kadang kita mengalami inflasi dan juga deflasi. Kalau kita mengalami inflasi, berarti banyak jumlah uang yang beredar. Untuk menanggulangi banyaknya jumlah uang yang beredar, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjual surat berharga kepada masyarakat. Kenapa dia menjual surat berharganya kepada masyarakat pemerintah kita? Untuk mengurangi jumlah uang beredar. Misalkan dijuallah sahamnya PT Kereta Api. Kereta Api dulu itu adalah Perum ya, tapi sekarang sudah berubah jadi PT ya. Kenapa dia berubah jadi PT? Karena sahamnya itu sudah dimiliki oleh pihak swasta sebagian ya. Sehingga apa tujuan pemerintah melakukan hal itu? Tujuannya itu untuk mengurangi jumlah uang beredar. Seperti itu ya, mengurangi jumlah uang beredar. Selanjutnya, jika pemerintah mengalami yang namanya deflasi
atau negara kita mengalami deflasi, berarti sedikit jumlah uang yang beredar. Karena sedikitnya jumlah uang yang beredar, maka apa yang dilakukan pemerintah? Dia akan membeli surat-surat berharga yang dari masyarakat. Kalau membeli berarti uang jadi beredar kepada masyarakat. Seperti itu, ya. Itulah dia operasi pasar terbuka. Selanjutnya yang kedua, ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, atau dikatakan juga ini dengan cadangan kas minimum. Ya, ini merupakan mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Artinya, untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah itu menurunkan cadangan kas Bank Umum ke Bank Indonesia. Kita tahu bahwa setiap bank umum memiliki cadangan kas di Bank Indonesia. Ingat ya, semua bank umum memiliki cadangan kas di Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan untuk menambah jumlah uang beredar, yang dilakukan pemerintah apa? Menurunkan cadangan kas Bank Umum di Bank Indonesia. Tetapi kalau untuk menurunkan jumlah uang beredar, maka pemerintah menaikkan cadangan kas Bank Umum di Bank Indonesia. Diingat itu ya. Ingat, apa yang perlu diingat? Bahwa setiap bank umum memiliki cadangan kas di Bank Indonesia. Itu dia. Selanjutnya ada fasilitas diskonto, ya. Apa itu fasilitas diskonto? Ini adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Artinya seperti ini. Kalau terjadilah banyak jumlah uang beredar atau inflasi, ya, banyak jumlah uang beredar, maka apa yang dilakukan bank sentral? Bank sentral itu Bank Indonesia, ya. Maka yang dilakukan oleh bank sentral itu menaikkan suku bunga, ya, menaikkan suku bunga, baik itu bunga pinjaman maupun bunga tabungan. Kalau dinaikkan suku pinjaman, apa tujuannya? Untuk mengurangi jumlah penduduk ataupun masyarakat yang meminjam. Sedangkan kalau dinaikkan bunga tabungan, apa tujuannya? Untuk menarik perhatian supaya masyarakat banyak yang menabung. Sehingga apa? Sehingga makin sedikitlah jumlah uang yang beredar. Seperti itu. Tetapi kalau sedikit jumlah uang yang beredar, apa yang dilakukan pemerintah? Menurunkan suku bunga. Supaya apa? Supaya orang banyak meminjam dan mengurangi orang yang menabung. Kenapa? Ya kan? Tujuan pemerintah tadi untuk apa? Untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang beredar karena sedikit jumlah uang yang beredar. Seperti itu, ya. Selanjutnya ada himbauan moral, ya. Apa itu himbauan moral? Ini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, bisa pernah kalian lihat kan? Misalkan di dalam suatu jalan kalian lihat, ayo menabung. Nah, seperti ayo menabung, ayo rame-rame menabung untuk hari tua, atau mari kita berhemat. Nah, itu merupakan himbauan moral kepada masyarakat supaya apa? Supaya mereka itu ya menabung uangnya di bank ataupun mengurangi jumlah konsumsi mereka. Tujuan pemerintah untuk apa di situ? Untuk mengatur jumlah uang yang beredar supaya tidak terlalu banyak atau supaya tidak terjadi inflasi. Seperti itu ya. Selanjutnya, Nak, kita lanjutkan mengenai apa sebenarnya tujuan daripada kebijakan moneter, ya. Jadi tujuan kebijakan moneter yang pertama untuk stabilitas ekonomi supaya perekonomian kita itu stabil. Yang kedua apa? Kesempatan kerja. Yang ketiga apa? Kestabilan harga. Dan yang keempat neraca pembayaran internasional kita seimbang. Ya, seimbang ataupun bisa dikatakan surplus kalau bisa. Apa itu surplus? Surplus itu adalah neraca pembayaran